Wah, akhirnya sampai lokal juga. Nih tasnya dia. Makasih, Mah. Hai Mama LC. Hai LC. Hai, Endri. Wah, kok anak ini bisa tinggi banget ya? LC kamu baru datang juga? Iya. Ayo kita ke kelas bareng. Aku mau pamitan dulu sama mama aku ya. Ya udah deh, aku duluan ya. Iya, dadah. Dadah. Itu teman kamu. Iya, Mah. Kok tinggi banget sih, nggak kayak kamu? Aduh, aku nggak tahu deh, Mah. Mah, udah bunyi belnya. Aku masuk dulu ya. Dadah. Si Hendrik nggak bisa tinggi banget ya? Sedangkan anakku udah setinggi dia. Padahal umurnya setahun. Apa ada yang salah ya sama caraku membesarkannya? Kayaknya aku harus cari info deh tentang pertumbuhan seorang anak. Wih, ada webinar nih tentang pemantauan pertumbuhan anak. Aku coba daftar ah. Nah, jadi sebelumnya, apa sih yang disebut dengan pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran tubuh yang dinilai dengan mengukur tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Nah, cara mudah untuk mengetahui pertumbuhan bayi usia 1 tahun, normal atau tidak, adalah dengan menilai berat badan yang mencapai 3 kali berat badan lahir. Lalu untuk panjang badan juga naik 50% dari panjang lahir, dan lingkar kepala yang naik 10 cm. Nah, jadi kapan sih kita perlu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan? Jadi, pemantauan pertumbuhan ini dilakukan pada anak usia 0 sampai 6 tahun di dokter anak atau di posyandu. Idealnya, disarankan pengukuran dilakukan setiap bulan sampai usia 1 tahun, setiap 3 bulan sampai usia 3 tahun, dan setiap 6 bulan sampai usia 6 tahun. Kemudian, hasil pengukuran ini akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Lalu, data tersebut akan dimasukkan ke dalam grafik dan dilihat apakah pertumbuhan itu normal atau tidak. Nah, berikut adalah contoh dari grafik KMS. Nah, sekarang gimana nih cara kita membacanya? Nah, apabila berada di bawah garis merah, artinya adalah anak mengalami kurang gizi sedang hingga berat. Dan apabila terletak di area kuning, artinya anak mengalami kurang gizi ringan. Sedangkan kalau berada di warna hijau muda, artinya berat badan anak cukup atau status gizinya baik. Sedangkan kalau misalkan di atas warna hijau tua, artinya anak memiliki berat badan yang lebih di atas normal. KMS ini dapat diakses secara mudah secara online melalui website berikut ini, dan juga dimuat dalam buku kesehatan ibu dan anak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyimpangan pertumbuhan, baik itu berupa status gizi baik atau buruk, dan juga anak yang terlihat pendek. Jadi, malnutrisi ini terjadi apabila anak tidak menerima asupan makronutrien yang berupa karbohidrat, lemak, dan protein, dan mikronutrien yang berupa mineral dan vitamin yang sesuai untuk pertumbuhan anak. Hal ini dapat dinilai dari status gizi anak serta pertumbuhan fisik anak yang dapat dilihat dari tinggi badan, berat badan, yang tentunya tidak sesuai dengan umur anak. Jadi, jenis penyimpangan nutrisi yang terjadi itu dapat berupa 3 hal. Yang pertama adalah undernutrition atau gizi buruk atau gizi yang kurang. Yang pertama adalah underweight atau berat badan yang rendah berdasarkan umur. Yang kedua adalah wasting, yaitu perawakan yang kecil yang ditandai dengan berat badan rendah berdasarkan tinggi. Dan yang terakhir adalah stunting, yang merupakan perawakan pendek ditandai dengan tinggi badan yang pendek berdasarkan umur. Nah, sedangkan stunting dan wasting ini merupakan dua hal yang berbeda. Wasting ini terjadi karena kurang gizi yang akut, sementara stunting terjadi secara kronis. Selanjutnya adalah defisiensi mineral dan makronutrien, dan yang terakhir adalah obesitas atau gizi berlebih, yang ditandai dengan berat badan yang lebih atau BMI lebih berdasarkan usia. Nah, jadi bagaimana nih ibu-ibu cara kita agar dapat mencegah penyimpangan pertumbuhan tersebut? Jadi, pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan sangatlah penting karena merupakan periode emas dari pertumbuhan anak. Jadi, apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mencakup waktu dari periode dalam kandungan selama 280 hari yang mencakup pemenuhan suplemen tablet besi, asam folat, dan vitamin C untuk si ibu. Lalu periode 0 sampai 6 bulan selama 180 hari dengan pemberian ASI eksklusif. Dan yang terakhir adalah periode 6 sampai 24 bulan yaitu selama 540 hari dengan ASI yang disertai dengan makanan cair atau lumat selama 6 sampai 8 bulan. Makanan lembek dan lunak atau semi padat selama 8 sampai 12 bulan dan juga makanan padat pada 12 sampai 24 bulan. Lalu, bagaimana setelah periode waktu tersebut? Jadi, ibu perlu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dengan memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang. Bisa juga dengan mengurangi jajanan yang tinggi gula dan ajak anak untuk berolahraga bersama. Lalu bagaimana nih cara menghindari nafsu makan anak yang menurun? Nah, jadi hindari kebosanan anak dengan cara memberikan menu makanan yang lebih bervariasi. Dan apabila anak itu tidak suka sayuran, bisa digantikan dengan memberikan suplemen dalam bentuk yang lebih mudah dikonsumsi. Wah, akhirnya kamu tinggi banget ya. Iya, Mah.